Majelis Hakim dalam kasus penodaan agama dipersoalkan karena dinilai tidak lazim atau luar kebiasaan. Untuk membahasnya telah bergabung bersama dengan kami dari studio Bursa Efek Indonesia, Advokat Senior Todung Mulya Lubis. Selamat malam Pak Todung. Selamat malam Robert. Ya Pak Todung, sebelum kami membahas mengapa Anda menilai ini overkill, tapi sekarang ini kami mengetahui bahwa Anda sedang menggalang dukungan untuk kemudian menjamin Ahok agar ditangguhkan penahanannya. Mengapa Anda mau menjamin Ahok? Ya, pertama-tama saya menganggap bahwa Ahok itu tidak bisa dipenjarakan, tidak bisa dikirim ke rumah tahanan karena ya ini yang saya sebut overdoing dan overkilling. Dia dituduh oleh jaksa, ya, hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Kemudian oleh majelis hakim, apa yang dilakukan oleh jaksa itu dikesampingkan dan kemudian pasal 156 diterapkan oleh majelis hakim dan Ahok dihukum 2 tahun penjara dan itu langsung masuk. Jadi putusan itu belum final, belum inkrah karena masih ada upaya banding dan upaya kasasi. Tapi saya juga tidak mengerti urgensinya kenapa Ahok ditahan. Jadi atas dasar itu, alasan kemanusiaan, alasan keadilan, kami berinisiatif mengajukan ya permohonan penangguhan penahanan dan kami bersedia untuk menjadi penjamin penangguhan penahanan tersebut. Pak Todung, kita membaca tweet Anda ini terkait dengan vonis untuk Basuki Cahayapurnama yang dikatakan ini overkill begitu karena jaksa tidak menuntut Ahok untuk penistaan agama, justru majelis hakim yang menyeret Ahok di sini yang menjadi penista agama begitu. Jadi maksud Anda Pak, ini lemah begitu dikatakan vonisnya? Ya tidak lazim ya. Saya tidak mengatakan bahwa majelis hakim tidak mempunyai kewenangan untuk menggunakan pasal 156 menyimpang dari tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Dia punya kewenangan. Tapi normalnya dan biasanya yang kita temukan dalam praktek di pengadilan, majelis hakim itu selalu mengacu dan merujuk kepada tuntutan jaksa penuntut umum. Jadi agak tidak lazim kalau tiba-tiba itu dikesampingkan dan majelis hakim menggunakan pasal 156A yang sudah dikesampingkan. Jadi pertanyaannya ada apa di balik ini? Itu yang saya tidak bisa jawab. Jadi kasus ini menyisakan banyak sekali pertanyaan, tapi tidak ada jawaban yang bisa kita temukan dalam pertanyaan itu. Apakah mungkin Anda juga men-tweet seperti ini, suasana kebatinan majelis hakim sangat mungkin terintimidasi oleh demo massa dan provokasi fundamentalisme gitu. Apakah ini bisa dijadikan dasar dari vonis itu, menurut Anda? Tentu tidak bisa dijadikan dasar untuk vonis tersebut, tapi saya wanti-wanti ketika saya mengajukan petisi ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara bersama teman-teman alumni dari Harvard University. Kita meminta majelis hakim untuk tidak tunduk pada tekanan massa, tidak tunduk pada demonstrasi, karena majelis hakim itu ya betul-betul di-guide, ya, dituntun oleh alat bukti, oleh ketentuan hukum yang berlaku, dan juga ketiga oleh sense of justice, rasa keadilan dia. Nah, 3 ini yang menuntun dia. Jadi bukannya demonstrasi, bukannya tekanan massa, bukan jajak pendapat di mass media. Itu salah. Nah, yang kita takut adalah tekanan massa itu begitu dahsyat, begitu sistematis, sehingga majelis hakim suasana kebatinannya terpengaruh. Nah, ini satu cara pandang yang juga kita lihat, karena kenapa sih majelis hakimnya tiba-tiba memutuskan masuk kepada pasal 156A. Ini yang kita tidak bisa paham sampai detik ini. Oke, logika mana Pak Todung bagi publik untuk memahami putusan hakim? Logika mana yang lebih tepat jika memang tuntutan jaksa lemah, jaksa tidak pede dengan penistaan agama, atau tekanan publik yang begitu kuat? Kalau saya melihat jaksa telah bekerja dengan sangat maksimal ya, dengan sangat optimal ya. Walaupun saya melihat bahwa ya ini kasus kan seharusnya tidak menjadi kasus ya. Jadi there's no case kalau menurut saya, tapi jaksa sudah bekerja secara optimal. Yang saya tidak memahami ketika majelis hakim memeriksa perkara ini, kita kan ada yang saya katakan alat bukti dan kemudian ada saksi, ada ahli. Nah, saya melihat beberapa ahli yang ditampilkan di pengadilan itu sebetulnya tidak punya kualifikasi sebagai ahli. Kenapa? Karena yang bersangkutan itu kan sudah menuduh dan mengecam, ya, mengutuk Ahok secara terbuka di banyak media, termasuk media sosial, sehingga sudah bias. Jadi ada sesuatu yang saya lihat pada proses peradilan ini
aneh ya, dan patut kita pertanyakan. Prosesnya sudah bias, kemudian apakah Anda juga mengatakan putusan hakim juga hakim bertindak bias dalam hal ini? Mudah-mudahan saya salah, tapi itu ketakutan saya dan itu juga ketakutan dari banyak orang yang lain. Kalau dari kacamata Anda, Pak Todung, di sini dinyatakan penasehat hukum sebelumnya sempat mempermasalahkan keterangan dari saksi pelapor yang tidak melihat langsung kunjungan Ahok pada saat itu, begitu. Nah, sedangkan dari majelis hakim sendiri menyatakan di saat sidang vonis bahwa arti penting saksi bukan terletak apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri perkara. Nah, kalau dari statement ini apakah memang ini lazim, begitu? Memang saksi ini nggak perlu dia ngeliat langsung, nggak perlu dia hadir, nggak perlu dia dengar, hanya melihat potongan-potongan dari media sosial itu juga sudah cukup begitu untuk dilaporkan. Saksi itu ada dua, ada saksi fakta, ada ahli. Dulu disebut saksi ahli, sekarang disebut ahli. Nah, kalau saksi fakta itu biasanya dia melihat, dia mendengar, dia ada di situ, ada hadir di situ. Tapi kalau dia tidak mendengar, tidak melihat dengan mata kepala sendiri, apa yang dia saksikan? Karena kan posisinya sebagai saksi fakta. Nah, kalau dia ahli, dia menggunakan keahliannya dalam menganalisa, memberikan opini terhadap sesuatu, terhadap konstruksi hukum yang dibangun oleh jaksa. Nah, jadi banyak saksi fakta yang menurut saya juga tidak qualified. Nah, ahli juga ada yang tidak qualified karena sudah sangat bias, karena sudah diketahui secara publik sikapnya, posisinya, dan apa yang dia ucapkan. Nah, menurut saya ini hal-hal tidak boleh terjadi kalau kita ingin ada proses peradilan yang fair, yang imparsial, yang adil, yang benar. Karena saya tidak membela Ahok dalam artian ya bahwa dia itu ya tidak harus dihukum. Bisa jadi dia dihukum, tapi prosesnya itu mesti proses yang betul-betul sesuai dengan due process of law. Proses yang adil dan proses yang fair. Oke, Pak Todung, Anda juga sudah menilai bahwa proses sejak awal ini bukan proses yang sempurna, bukan proses yang kemudian dapat memberikan sebuah kebenaran, dan juga ini kemudian divonis dengan Anda juga meragukan dari vonis hakim. Lalu ada komisi yudisial yang seharusnya mengawasi peradilan dan juga mengawasi hakim. Bagaimana seharusnya komisi yudisial juga dapat berperan dalam hal ini? Ya, komisi yudisial bisa melakukan penyelidikan. Ya, apakah memang ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh majelis hakim ya sejauh mengenai perilaku dan kode etik. Tetapi upaya yang tersedia bagi Ahok dan bagi tim kuasa hukumnya adalah mengajukan upaya banding. Karena menurut saya walaupun banyak yang tidak setuju, Ahok tidak setuju, tim kuasa hukumnya tidak setuju, saya tidak setuju misalnya dengan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim dan banyak yang lain. Nah, upaya hukum yang ada itu hanya upaya banding dan itu mesti ditempuh ya, terlepas dari apapun putusan yang diberikan oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Lalu bagaimana Anda melihat dengan begitu banyak ya elemen masyarakat yang memberikan dukungannya untuk dapat menangguhkan penahanan Ahok, kemudian ada juga menggalang dukungan untuk menangguhkan penahanan Ahok, berarti legitimasi dari vonis ini semakin dipertanyakan di tengah masyarakat? Ya, karena pengadilan itu kan tidak hidup dalam hampa sosial, dalam tuna politik. Itu pengadilan itu dilihat oleh semua pihak di dalam negeri dan di luar negeri. Nah, yang concern itu bukan hanya di Indonesia, tapi yang concern itu juga ada di luar Indonesia. Dan menurut saya kredibilitas dan integritas peradilan kita diuji dengan peradilan ini. Nah, ini yang saya sangat concern dan menurut saya kita ini ingin menjaga integritas proses peradilan, lembaga peradilan di Indonesia. Oleh sebab itu, ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak kita bisa jawab, ketika ada kecurigaan, ketika ada bias, nah hal-hal semacam ini akan mendiskreditkan Indonesia di mata masyarakat dan di mata dunia karena proses lembaga peradilan yang tidak memberikan due process of law itu. Pak Todung, ini kita tadi berbicara isu ini juga menjadi pembicaraan, begitu tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar, terkait juga soal pasal penodaan agama ini, begitu termasuk ini dari Badan HAM PBB dan juga dari Amnesty International yang menyebut di sini dari tahun 2005 sampai 2014 itu ada 106 orang yang diadili dengan menggunakan pasal ini, begitu disebutnya pasal karet. Anda sendiri bagaimana sebagai advokat senior melihat pasal karet ini, apakah memang bisa betul-betul menjadi apa ya, menjadi senjata makan tuan begitu, jadinya tidak menimbulkan ketidakjelasan di masyarakat sendiri? Ya, di banyak negara demokratis ya, pasal-pasal mengenai blasfemi itu sudah ditiadakan, sudah dihapus ya. Dan memang pasal 156 misalnya KUH pidana
itu pasal yang disebut pasal penyebar kebencian, Hazai Artikelen, pada zaman kolonial dulu. Dan ini sudah diajukan judicial review 2 kali ke Mahkamah Konstitusi, walaupun ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi yang saya mau katakan, poinnya adalah bahwa keberatan terhadap keberadaan pasal 156 itu sudah sejak dulu ada. Nah, sebelum ada Mahkamah Konstitusi, profesi advokat, ya, aktivis-aktivis sudah mempersoalkan keberadaan pasal 156 ini. Jadi kalau misalnya lembaga seperti Amnesty International, seperti Badan Hak Asasi Manusia PBB, dan saya juga membaca berita di New York Times, di Guardian, di Reuters, di Al Jazeera, semua concern itu ada pada kasus ini. Gitu. Ada sesuatu yang tidak bisa difahami dan dicernakan oleh banyak pihak mengenai kasus ini. Oke, Pak Todung ditahan di sana. Kita akan jeda sejenak. Kami akan segera kembali kepada Anda. Tetaplah bersama kami. Prime Time News akan kami lanjutkan sesaat lagi. Ya, masih bergabung bersama dengan kami, Todung Mulya Lubis, advokat senior, langsung dari studio kami di Bursa Efek Indonesia. Pak Todung, dalam segmen berikutnya kita sudah membahas bagaimana Anda menilai bahwa proses tidak sempurna, kemudian ultra petita atau putusan yang lebih berat dibandingkan tuntutan juga tidak lazim, dan juga kemudian pasal yang digunakan juga berubah dari tuntutan. Nah, dengan dukungan-dukungan pandangan-pandangan seperti Anda, advokat senior dan juga tim kuasa hukum, seberapa yakin Anda bahwa banding nanti akan diterima oleh pengadilan tinggi? Ya, tentu banding itu bisa menerima, bisa juga tidak menerima, ya. Jadi itu peluangnya sama besarnya. Tapi kalau saya melihat proses persidangan di pengadilan selama ini, ya cukup banyak fakta-fakta, cukup banyak hal-hal yang bisa dijadikan sebagai bahan yang dimasukkan dalam memori banding dari tim kuasa hukum dan saudara Ahok sendiri. Jadi saya punya optimisme bahwa mungkin ya, ini adalah perjalanan yang mesti dilalui oleh saudara Ahok, dan mudah-mudahan di ujungnya nanti akan ada keadilan yang dia dapatkan. Oke. Bagaimana dengan penangguhan penahanan, Pak Todung? Ya, sekali lagi penangguhan penahanan itu dimungkinkan. Karena selama putusan itu belum final, belum inkrah, mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang bersangkutan seharusnya tidak perlu ditahan. Nah, ini diskresi kebijakan hakim itu sendiri untuk melakukan penahanan. Jadi pengadilan tinggi itu bisa memerintahkan untuk menangguhkan penahanan ini sampai ada putusan yang final atau inkrah dan berkekuatan hukum tetap. Tadi selain Pak Todung kita lihat ada 1.300 orang yang sudah memberikan KTP-nya begitu untuk menjadi penjamin ya penangguhan penahanan. Kemudian juga ada Pak Jarod Saiful Hidayat. Nah, dari Pak Todung sendiri, ini siapa saja yang bersama dengan Pak Todung untuk bisa menjadi penjamin ini rencananya? Dan kemudian langkah-langkahnya apa nih kalau misalnya nanti ternyata tuh nggak dikabulkan begitu permohonan penangguhan penahanan ini? Ya, tentu apakah itu dikabulkan atau tidak dikabulkan terpulang kepada pengadilan. Tapi banyaknya yang mengajukan diri untuk menjadi penjamin itu menunjukkan ada semacam rasa keadilan yang terusik, rasa keadilan yang terganggu, ya, terlukai dengan putusan pengadilan ini. Oleh sebab itu banyak yang secara spontan mengajukan diri untuk menjadi penjamin. Nah, kita sedang berkumpul untuk menjadi penjamin. Ada saudara Gunawan Muhammad, ada saudara Tompi, ada saudara Betty Alisabana, Nia Dinata, Joko Anwar, dan banyak lagi yang lain yang sudah menyatakan kesediaannya, dan mudah-mudahan besok sudah bisa diajukan. Lalu apa saja Pak langkah-langkah jika nantinya memang kemudian penangguhan penahanan tidak dikabulkan oleh pengadilan tinggi? Langkah apa yang akan diambil nih dari teman-teman ini? Ya, kalau misalnya dari sisi kita tentu berharap bahwa penangguhan penahanan itu dikabulkan. Tapi kalau tidak dikabulkan, tentu upaya yang tersedia adalah upaya banding yang mesti dipercepat. Nah, kita ingin ya melihat pengadilan tinggi secepat mungkin memproses ya peradilan Ahok ini sehingga kita bisa mendapatkan satu putusan ya yang lebih adil, lebih bisa diterima ya. Dan ya hanya itu yang bisa dilakukan ya. Bahwa banyak sekali aksi solidaritas di mana-mana di Indonesia, ya, di tempat-tempat lain, itu menunjukkan bahwa sense of justice mereka sedang terluka, ya, tercederai dengan putusan ini. Baik, Bapak Todung Mulya Lubis, advokat senior, terima kasih sudah bergabung bersama kami.